demi Allah diriwayatkan tidak rusak, tidak dimakan ulat, tidak dihancurkan tanah seperti badan Rasulullah ketika hidup. Bangkit Rasulullah seolah baru bangun dari tidurnya, dia gosok mata Rasulullah. Begitu terbuka mata Rasulullah seolah bangun dari tidur. Begitu dia buka, nampak ada Jibril di depannya. Lalu Rasulullah berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, hari apa ini?" Jibril menjawab, "Ya Muhammad, inilah hari kebangkitan seperti yang Allah janjikan kepada kalian." Kira-kira saat itu siapa yang dicari Rasulullah? Apakah beliau mencari bapaknya yang tidak pernah dilihat sama sekali? Apakah beliau mencari ibunya yang hanya 2 tahun 4 hari bersamanya? Apakah beliau mencari cucu kesayangan beliau Hasan Hussein? Tidak. Tidak satu pun keluarga beliau yang dia cari. Pada saat itu Rasulullah bersabda, "Ya Jibril, kalau ini hari kebangkitan, aina ummati? Mana umatku? Mana umatku Jibril?" Kita yang dicarinya. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Rasanya tidak ada satupun pemimpin di dunia ini yang mencintai umatnya seperti cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Mari kita lihat cinta kita kepada Nabi. Salawat aja kita malas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaik. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bagaimana wujud kecintaan kita kepada Rasulullah? Apabila kita cinta kepada Rasulullah, pelihara anak-anak kita. Apa hubungannya Ustadz? Cinta kepada Rasul dengan cinta kepada anak? Tidakkah kalau kita cinta kepada Rasulullah, ajaran-ajaran Rasulullah, petua-petua Rasulullah, pesan-pesan Rasulullah, titah-titah Rasulullah harus kita pelihara dan kita amalkan selama-lamanya. Bagaimana pesan-pesan Rasulullah, bagaimana perintah-perintah Rasulullah akan abadi dan selama-selamanya apabila kita tidak pelihara generasi muda. Bapak-bapak yang sudah usia-usia lanjut, ini usia-usia yang insya Allah akan selamat. Tapi bagaimana Islam ke depan? Bagaimana Islam 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, berada di anak-anak kita semua. Maknanya, kalau anak kita tidak pelihara dengan baik, maka lambat laun Islam akan pudar di dunia. Belajar dari Spanyol. Dulu Spanyol berjaya Islam di sana, kerajaan Islam berjaya di Spanyol, tapi apa yang terjadi sekarang? Hilang Islam di sana. Indonesia sekarang ini bisa dikata 80% Muslim, 80% kita orang Islam di Indonesia, tapi tidak ada jaminan Islam akan abadi di Indonesia. Memang Al-Quran telah menjamin dunia ini tidak akan hilang Islam, di dunia ini tidak akan Islam, tidak ada punah Islam di dunia ini, tapi tidak ada jaminan dalam Quran dan hadis tidak akan punah Islam di Indonesia. Bila kita tidak memelihara anak-anak kita, kita tidak wariskan Islam kepada anak kita, maka bisa jadi Islam akan menjadi kenangan di bumi Republik Indonesia ini. Coba lihat sekarang anak-anak kita, Pak. Siapa yang dijadikan idola? Lee Min Ho. Siapa yang dijadikan idola? Artis-artis yang tidak jelas agamanya. Coba lihat acara Ciri TV kalau ada artis yang menyanyi. Lihat anak-anak usia SMP SMA kita, rasanya mau kesurupan lihat artis. Mungkin kasar kalau saya katakan, kalau dia lihat artis cewek-cewek bilang cium saya, peluk saya, tiduri saya. Yang diidolakan, ya coba, yang datang pengajian ini orang-orang tua kan, usia-usia sakaratil maut. Mana anak-anak kita, Pak? Jangan sampai kita sudah asik pengajian, anak kita tinggalkan di rumah. Sertakan anak-anak kita dalam tablik. Kenapa ketika ulang tahun kita mampu bawa anak kita ke Jakarta, kita mampu bawa ke mall, kita bawa mampu, tapi ketika taklim seperti ini kita tidak mampu membawa anak-anak kita. Nah, coba kita lihat nih fakta. Suatu ketika saya senang, Pak, bagi-bagi medsos saya ke anak-anak remaja.
Supaya apa? Mereka ada tempat berdiskusi agama. Suatu ketika ada anak-anak curhat ke saya, usia 15 tahun. Ustadz, pacar saya hamil. 15 tahun, kelas 3 SMP. Saya bilang, pertemukan saya bapakmu. Kalau tidak bisa ketemu, kasih saya nomor teleponnya. Saya telepon. Saya sampaikan ke bapak orang tuanya, nikahkan. Jangan lagi ada pikiran kau gugurkan itu kandungannya anaknya, pacarnya. Saya cerita-cerita, lalu saya tanya, sudah berapa perempuan kau kasih begitu? Apa dia jawab? Sudah 5 Ustadz, tapi baru 1 ini yang hamil. Kelas 3 SMP. Saya tanya, bagaimana caranya? Tidak mungkin kau bisa masuk hotel. Kamu kan kelihatan muka anak-anak. Apa jawabannya? Memang tidak di hotel Ustaz. Terus di mana? Di rumahnya itu perempuan Ustaz. Makin bingung saya. Gimana ceritanya kok bisa masuk di rumah perempuan? Apa jawabannya? Saya tahu jam-jam berapa tidak ada orang tuanya di rumahnya. Rutinitas orang tuanya saya sudah hafal. Pada saat itu saya datang ke rumahnya. Auzubillah min dzalik. Hati-hati Pak. Kita terlalu sibuk. Tidak punya waktu untuk anak. Padahal kita cari nafkah supaya apa? Anak. Heran kan? Orang tua cari nafkah supaya anaknya baik-baik hidupnya. Tapi sayang 1000 sayang. Anaknya hanya diisi perutnya. Tidak diisi imannya.